yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul di sini dalam rangka sama-sama menimba ilmu tentang bertanam dan berkebun. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya yang berusaha mengikuti sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari Bapak, Ibu semua, kita awali pertemuan kita sama-sama dengan baca Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini menambah keberkahan untuk kita dan keluarga, dan semoga COVID yang sudah mulai menurun ini ya segera hilang dari Indonesia. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah saat ini sudah 23 ya peserta yang ikut. Ini adalah kesekian kali kami mengadakan webinar, dan inilah seri bertanam dan berkebun ya dengan coach kami ya, Dr. Sardi Daryatmo. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua SPKK ya, kepada Ibu Dewi Widianingsih, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razina bihi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Sardi Daryatmo. Juga yang kami hormati ya tim panitia Rumah Keluarga Indonesia yang tetap semangat insya Allah, serta Bapak Ibu peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetap semangat ya untuk menghijaukan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat. Sehingga hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah ya di acara webinar yang kesekian kalinya. Salat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu peserta webinar, kangen rasanya ya, sudah lama tidak bertemu di layar kaca ini ya. Akhirnya bisa kembali kita bertemu, berkumpul ya di acara yang insya Allah ini sebagai kepedulian kita terhadap lingkungan, ya kepedulian kita terhadap ketahanan pangan. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat tema seleksi komoditas urban farming. Ya, Masya Allah, ya makin bertambah lagi ilmu kita. Apa sih yang dimaksud dengan urban farming? Ya, kita lebih semangat lagi ya untuk menggalinya nanti. Ya, dengan pakar kita yang nanti akan membimbing kita. Mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan ini kita bisa lebih memahami, bisa lebih semangat untuk mengaplikasikannya ya, sehingga kita, keluarga kita ya bisa makan
sayuran dan buah-buahan yang segar-segar. Ya, karena kita menanamnya di pekarangan kita. Nggak punya pekarangan bisa di atap. Ya, kalau yang punya tingkat ya kayak Bu Yani itu udah di atap ada pohon cabe. Ya, mudah-mudahan itu bisa membuat kita lebih termotivasi untuk menambah koleksi tanaman kita, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, saya tidak berpanjang dalam, kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan pencerahan dari Bapak Dr. Sardi Duryatmo. Dan mungkin ada yang masalah-masalah dalam tanamannya, silakan saatnya ya curhat ya, bagaimana mengatasi ya tanaman, atau mungkin ada yang kemarin bikin mol atau bikin ekoenzim yang tidak dipahami, boleh nanti ditanyakan ya, walaupun di luar tema misalnya saat ini gitu. Mumpung ketemu dengan Pak Dokter ya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih semuanya atas waktu dan kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, selamat mengikuti. Saya buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan pada Ibu Dewi. Ya, jadi alhamdulillah kami dari Rumah Keluarga Indonesia PKS Bojonggede berusaha walaupun di tengah pandemi ini melakukan beberapa kebaikan ya, beberapa pencerahan ya, salah satunya lewat webinar-webinar yang bisa kami lakukan. Terakhir catatan saya kalau tidak salah bulan April kita ada coach ya dari Pak Sardi. Kemudian bulan Juni kita lewat ekoenzim, dan insya Allah hari ini ya ada beberapa webinar yang sudah kami lakukan juga selain webinar bertanam dan berkebun adalah webinar parenting dan pasutri ya. Semoga kedepannya RKI ya semakin banyak melakukan kegiatan-kegiatan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi kami ada 4 anggota tim nih, sekilas info ya Bapak Ibu. Saya ketuanya Bu Dewi, saya Bu Erna, Bu Yani Budia, dan Ibu Fitri. Ya, kami berempat di Rumah Keluarga Indonesia DPC PKS Bojonggede. Ya, selanjutnya acara inti yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sardi Duryatmo. Tapi sebelum itu ada kita tampilkan dulu CV Pak Sardi. Mungkin nanti ada yang baru datang atau yang baru kenal. Silakan Bu Fitri. Ya, ini ya, jadi Bapak Sardi Duryatmo itu tinggal di Peri ya, tetangga saya nih, sama tetangga Pak Iwan nih, ada Pak Iwan nih ya, ahlan wasahlan Pak Iwan ya. Kemudian S3-nya dari IPB ya, luar biasa ilmunya nih, sudah mumpuni nih Pak Sardi nih ya. Mudah-mudahan segera mendapat gelar profesor nih Pak Sardi. Amin. Amin, amin, amin. Ya, Ya, lanjut Fitri ya, ini. Jadi kegiatannya Pak Sardi itu ini ya di majalah Trubus ya, dan menjadi konselor ya, jadi menjadi konsultan ya di beberapa ini redaktur pertanian perkebunan ya, insyaallah ini. Jadi kalau sudah soal ilmu ini luar biasa Pak Sardi ya. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak boleh bertanya langsung ya, mungkin di luar nanti materi yang Pak Sardi akan sampaikan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, selanjutnya silakan Bapak Dr. Sardi Duryatmo untuk mengisi materi. PowerPoint kelihatan Bu Erna dan kawan-kawan? Kelihatan Pak. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam menyampaikan warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. kepada Bu Erna yang telah memberi kesempatan kepada saya. Yang terhormat Bu Dewi Widyaningsih, Bu Nani,
dan Bapak Ibu sekalian, semoga pagi hari ini dalam kondisi sehat. Baik, kita akan diskusi sebentar terkait urban farming. Sebentar. Ya, bahasan kita pagi hari ini memilih komoditas urban farming. Saya Sardi Duryatmo, hari ini tanggal 11 September 2021. Pertanyaan yang mendasar yang pernah kita diskusikan juga, mengapa harus urban farming? Pertama, karena sebagian besar populasi manusia, saat ini jumlah penduduk di dunia sekitar 8 miliar, itu ada di perkotaan. Prediksi beberapa tahun ke depan, itu 2/3 juga akan tinggal di perkotaan. Nah, mereka yang tinggal di perkotaan terjadi perbedaan akses untuk memperoleh pangan. Survei membuktikan bahwa 71% rumah tangga rawan dalam ketahanan pangan. Sementara yang rawan, yang tadi sangat rawan, yang rawan itu 19%. Itulah sebabnya kemiskinan itu kebanyakan berada di perkotaan, karena mereka rawan pangan sebetulnya. Di sisi lain, 40-60% pendapatan kaum urban, masyarakat di perkotaan itu dibelanjakan untuk bahan pangan gitu, sehingga sangat dominan gitu untuk memperoleh bahan pangan itu sangat besar gitu pengeluarannya. Alasan lain, lahan yang produktif dari tahun ke tahun itu semakin berkurang. Termasuk kemarin kita karena era sekarang lebih menitik beratkan pada infrastruktur, konversi lahan yang subur untuk jalan tol misalnya itu juga cukup signifikan, sangat besar. Nah, sebagian masyarakat miskin tadi lapar di perkotaan menurut data dari FAO, Food and Agriculture Organization, tingkat urbanisasi melonjak. Nah, ini yang menyebabkan hal-hal itu, kebutuhan pangan, kerawanan pangan itu meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, sebenarnya kalau pekarangan-pekarangan orang di perkotaan kita jumlahkan tuh ada 10 juta lahan gitu ya. Dan 30%-nya itu ada di perkotaan. Ada sekitar 10 juta hektar lahan marginal yang juga belum termanfaatkan. Itu menurut saya juga potensial untuk digunakan untuk lahan urban farming. Nah, apa manfaatnya kalau kita berurban farming? Yang pertama ya kesehatan gitu. Meningkatkan akses mendapatkan buah dan sayuran segar, kita bisa mengelola budidaya organik yang minim pupuk gitu. Yang menarik sebenarnya ada survei yang menyebutkan bahwa kontenarian itu sebutan untuk orang yang umurnya 90 sampai 100 tahun gitu. Orang yang umurnya mencapai 90 sampai 100 tahun itu ternyata terbanyak di Okinawa, Jepang, Nicoya, Costa Rica, Ikaria, Yunani, dan Loma di California antara lain. Apa yang menyebabkan mereka bisa berumur panjang itu ternyata selain menerapkan gaya hidup sehat, ada kesamaan. Mereka itu berkebun. Jadi berkebun itu bisa menyebabkan panjang umur karena apa? Menurut Bedner karena kalau kita berkebun, maka kita akan melaksanakan aktivitas fisik, intensitasnya itu rendah memang, tetapi rutin setiap hari gitu. Kita bergerak, mengaduk tanah, menyuai benih, menyiram, dan karena kita memang dituntut untuk itu agar tanaman kita itu menjadi lebih bagus, hidupnya lebih sejahtera tanamannya, karena kita berharap panennya juga melimpah. Nah, ini menarik gitu. Karena menurut saya ini relevan dengan hadis yang riwayatkan Bukhari, wahai manusia kerjakan amalanmu sesuai kemampuanmu gitu. Jadi amalan yang dicintai Allah yang dikerjakan terus-menerus, rutin, disiplin meskipun sedikit gitu. Jadi tidak luas lahan kita, hanya di beberapa pot, tapi kita akan menyiram, memberi pupuk, memperhatikan. Nah, itu yang menyebabkan orang yang berkebun cenderung panjang umur. Nah, kalau berkebun itu juga berarti kan kita selain bergerak, kita terpapar sinar matahari pagi, gitu ya, lebih sehat, mendapatkan oksigen yang lebih berlimpah karena ada tanaman di sekitar kita, gitu. Dan melihat perkembangan tanaman dari benih, terus tumbuh, muncul lembaga, lebih besar, berbuah, itu menyebabkan kesehatan mental kita juga meningkat.
Itu sebabnya bahwa berkebun ternyata juga bisa meningkatkan umur panjang kita itu karena itu duduk perkaranya. Dari selain kesehatan ya manfaat ekonomi karena akan mengurangi kemiskinan, terus pengeluaran kita bisa ditekan. Itu bayangkan ketika harga cabai di pasaran sampai Rp150.000 per kilogram, kita akan sulit memperolehnya gitu. Padahal dari cabai itu yang mengandung kapsaikin memperlancar pembuluh darah kita antara lain, menjaga kekebalan tubuh, menurunkan glukosa darah. Nah, itu akan berkurang. Nah, tapi kalau kita bisa menanam sendiri di rumah, ya kita tidak perlu pusing ketika harga melonjak sekalipun kita masih bisa memperolehnya. Itu contohnya semacam itu gitu. Secara tidak langsung berkebun juga tadi mengurangi rawan pangan karena tadi aksesibilitas kita cenderung tinggi. Lingkungan jelas manfaat konservasi sumber daya tanah, air itu. Kita mengurangi timbunan sampah di Kabupaten Bogor yang cukup besar sampai 7 juta ton per hari itu bisa kita kurangi antara dengan daur ulang sampah gitu. Iklim mikro yang sehat karena tadi kita menanam beberapa tanaman di sekitar rumah itu akan menjadi lebih sehat, menjadi lebih segar ya kualitas lingkungan. Manfaat sosial ya karena kita rutin berdiskusi ada masalah dan seterusnya. Ini juga secara tidak langsung akan mendorong kita bersilaturahmi gitu. Ada solidaritas kelompok, mengurangi konflik sosial gitu karena tadi terkait dengan rawan pangan. Jadi ibarat merengkuh satu dayung 230 terlampaui. Multiplier efeknya itu cukup besar. Itu manfaatnya gitu. Nah, di mana gitu kita bisa berkebun? Ya, kita tinggal mengamati sinar matahari kalau pagi itu di mana sampai jam 10 lalu kita tentukan gitu. Mungkin di teras, ini di dak rumah. Foto-foto saya ambil yang ini di rumah Bu Erna Witular, dulu Menteri PUPR, yang ini di rumah Pak Sudi Silalahi, dulu Menteri Sekretaris Negara gitu. Saya datang ke rumahnya diundang untuk diskusi. Itu bahkan pejabat-pejabat pun melakukannya gitu untuk urban farming contoh. Atau memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah. Bisa misalnya di pagar kita tanami markisa atau tanaman merambat yang lain. Itu juga memungkinkan. Itu lokasi, yang penting ada sinar matahari. Kalau tidak ada sama sekali tetap bisa. Bapak Ibu bisa membuat misalnya sprout, bisa membuat tauge dan seterusnya, bahkan itu lebih sehat gitu. Wadah yang bisa kita gunakan bisa pot plastik yang banyak tersedia di pasaran, talang air yang biasa digunakan untuk hidroponik gitu. Ini juga tersedia mudah kita peroleh dan tahan lama sampai lebih dari 5 tahun saya menggunakan masih bisa tetap digunakan, masih bagus untuk menanam beragam komoditas. Bahkan keranjang yang mungkin keranjang buah yang sudah rusak ini juga bisa kita manfaatkan untuk budidaya beragam sayuran, itu masih bisa. Ini pipa PVC, polyvinyl klorida, atau orang nyebutnya merek, saya sebut merek Paralon. Kalaupun tidak bisa ya kita bisa menggunakan barang bekas, kaleng, ban, bambu, apapun gitu ya. Bagian bawahnya dilubangi itu udah cukup. Yang penting bisa menampung media tanam. Nah, terkait dengan seleksi atau kita memilih komoditas apa yang sebaiknya kita tanam, sebetulnya komoditas apapun bisa di urban farming kan gitu, buah, sayuran, tanaman obat, ikan, unggas, apapun gitu ya, itu bisa. Nah, pemilihan dan analisis lahan tadi, komoditas yang selektif agar urban farming menjadi lanskap yang terlaksana. Jadi maksudnya Bapak Ibu lihat kalau pagi itu dari jam 6 sampai jam 10 sinar mataharinya di mana sih? Nah, itu bisa dijadikan sebagai pemilihan nantinya. Oh, ini tanaman yang tidak perlu memerlukan sinar matahari banyak. Oh ya, saya harus nanam ini, dan seterusnya. Tanaman sayuran, buah, jadi apapun, tapi pada kesempatan ini kita hanya fokus pada sayuran ya. Komoditas lain yang pohon misalnya tabu lampot akan diskusikan di saat yang akan datang agar lebih fokus. Nah, yang pertama ketika kita harus menyeleksi, ya pertama varietas. Intinya ketika menanam itu jangan monokultur, hanya satu gitu, kangkung saja gitu. Harus yang berbeda famili gitu ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah kalau saya kaitkan dengan manusia gitu, Nabi Muhammad pernah bersabda, tinggalkan kampung halamanmu gitu karena kita bersuku-suku gitu.
Jadi kita memang dianjurkan untuk bergaul dengan banyak suku gitu tadi, agar karena secara genetika kalau kita kumpul dengan satu suku yang sama cenderung nikah dengan sesuku, dan keturunannya itu akan berbeda dengan kalau misalnya berbeda suku. Pada sayuran juga demikian. Ketika satu famili yang sama dikembangkan di satu lahan, cenderung hama dan penyakitnya itu lebih banyak dibandingkan kalau companion plant. Companion plant jadi maksudnya itu biasa dikembangkan di organik. Jadi kalau misalnya kubis-kubisan gitu, nanam kubis, nanam sawi, nanam brokoli, itu satu famili namanya Cruciferaceae gitu. Itu cenderung hama penyakitnya banyak gitu, dibandingkan kalau misalnya kalau nanam kubis sampingnya tomat, itu lebih bagus karena aroma tomat itu tidak disukai hama kubis, Plutella xylostella gitu misalnya. Jadi berdampingan, berbeda famili itu menjadi lebih kuat, menjadi menarik gitu. Dibandingkan kalau sayuran satu famili semuanya. Tomat dengan cabai, terong satu famili, Solanaceae gitu. Jadi dihindari, harus bergiliran gitu. Kedua, volume gitu, bisa menakar berapa yang menjadi kebutuhan rumah tangga kita. Jadi tidak perlu satu kemasan beli benih kangkung semua. Jadi bisa seperlunya gitu. Perlu sekali masak berapa sih? Oh, 2 ikat cukup. Oh, kalau 2 ikat kira-kira saya akan menanam 20 biji udah cukup gitu. Nanti akan jadi 2 ikat. Berselang, jadi Ibu harus tahu, Bapak Ibu harus tahu berapa umur panen, dan nanti berjenjang, berbeda 5 hari atau 10 hari sehingga bisa panen berkelanjutan. Velocity jadi maksudnya kecepatan tumbuh tanaman gitu. Kalau kangkung saya bisa panen 21, 30 hari udah cukup, udah bisa gitu. Kalau misalnya labu siam saya perlu waktu 2 bulan misalnya. Nah, itu diperlukan agar manajemen meskipun kecil tetap harus diperlukan tadi pengelolaan yang baik agar bisa panen berkesinambungan, tidak di satu sisi melimpah, di sisi lain berkurang. Nilai jadi hasil budidaya sendiri itu ya ada nilai ibadah rupiah kalau dijual nanti misalnya orientasi kelompok. Veracity maksudnya kalau Bapak Ibu memberikan pupuk anorganik ya jangan mengatakan kepada misalnya pedagang, Pak sayuran saya ini organik nih, pernah padahal Ibu Bapak memberikan pupuk anorganik ya jangan gitu. Maksud saya juga di sini diperlukan sebuah kejujuran gitu ketika memilih sebuah komoditas. Nah, ini hanya sekadar contoh gitu. Kalau nanam bayam ya Ibu akan panen sekitar 20-25 hari, buncis dan seterusnya. Nah, ini digunakan informasi ini untuk tadi berselang berapa hari Bapak Ibu nanam, karena cenderung orang yang konsumsinya apa, menanamnya apa, biasanya related gitu, relevan gitu. Jadi kebiasaan konsumsi bayam merah ya dia akan menanam bayam merah gitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya gitu. Itu masa panen nanti dikaitkan dengan manajemen kebun gitu. Nah, yang kerap kali menyumbangkan inflasi itu 2 komoditas besar, cabai dan bawang merah. Di tahun ini cabai menyumbang inflasi 0,03% gitu. MT masih month-to-month gitu dari bulan ke bulan. Harganya fluktuatif, ketika tinggi bisa Rp150.000 per kilogram gitu. Padahal HPP-nya ya kalau cabai sekarang sekitar 8 ribuan per kilogram. Kalau 1 hektar populasi cabai itu sekitar 16.000 tanaman kalau flat, kalau bisa dipadatkan sampai 18.000 atau 20.000 tanaman. Cabai besar produktivitasnya sekitar 2 kg dalam satu periode budidaya. Kalau yang cabai keriting hanya 0,8 atau 0,7. Nah, itu bisa menjadi komoditas andalan yang kalau kita bilang ya setiap rumah tangga harus nanam gitu misalnya. Cabai rawit, cabai besar gitu, 1-2 pot sudah cukup gitu karena umurnya juga panjang. Bisa 8 bulan misalnya kalau perawatannya udah cukup bagus gitu. Nah, ini misalnya pertama cabai gitu, tidak harus sebanyak pot inilah, misalnya 2 atau 3 udah cukup, karena kalau panennya melimpah juga Bapak Ibu misalnya harus mengeringkan atau menyimpan di kulkas gitu, sehingga nanti justru muncul masalah lagi gitu ya. Cukup misalnya satu periode tanam 2 pot udah cukup, kecuali memang ada niatan untuk berjualan gitu. Nah, ini kita menamakan tasalom tanaman sayuran dalam pot gitu, tasalom pot cabai.
Varietasnya beragam, bisa Sakira, Jelita, Namira, Seroja yang adaptif di dataran rendah sudah terbukti. Gunakan pot ketika masih kecil yang 30 cm. Media tanam pernah kita diskusikan di pertemuan pertama, tanah pupuk kandang yang sudah matang. Masih ingat ya, kalau matang itu kalau kita pegang tidak menimbulkan panas di kulit, tidak hangat. Kalau kita cium aromanya juga tidak menimbulkan bau dan warnanya hitam, itu menandakan kompos atau pupuk kandang yang kita buat ya di drum itu sudah matang. Semaikan bibit lebih dahulu, jadi jangan menanam benih di pot ini langsung, semaikan sampai muncul 4-6 daun, baru kemudian dipindah tanamkan, sinar mataharinya penuh sebaiknya, siram 1-2 hari sekali. Nah itu dengan upaya itu nanti insya Allah akan lebih kita bisa memanen rutin. Itu yang tadi menimbulkan inflasi cukup besar di Indonesia ya, cabai, karena kalau tanpa cabai kita biasa makan sambal, wah tidak lezat ya, tidak enak. Yang kedua, bawang merah, Allium cepa. Aduh, lahan saya sempit banget deh. Bapak, sebetulnya Ibu tidak perlu lahan yang bermeter-meter. Kalau saya hitung ini dengan lahan 1 meter sudah cukup gitu ya. Membuat 1 atau 2 vertikultur, budidaya vertikal, itu sudah cukup buat lubang tanam, isi media, dan kemudian tanam cabai. Ini juga untuk menjaga kesegaran sebetulnya. Ketika bawang merahnya banyak, bisa Bapak Ibu tanam. Ini sesuai kebutuhan. Wah, saya cukup 1 saja deh, saya 2 gitu. Sesuai kebutuhan masing-masing gitu. Nah, ini cara menanamnya. Jadi sebetulnya bisa langsung di tanah langsung itu memungkinkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau memindah-mindah, bisa menggunakan semacam papan ini dengan lubang tanam disesuaikan, lubang pipa maksud saya, disesuaikan ukuran pipa. Rata-rata yang digunakan si 4 inci ya, 4 inci, diameternya 60 cm gitu ya. Sebuah papan, ini diameter papannya maksud saya, ada 5 lingkaran. Kalau misalnya 1 atau 2 ya boleh, tergantung kebutuhan kita sebetulnya. Kemudian beli pipa yang 4 inci, dengan tinggi juga bisa disesuaikan gitu. Kalau tinggi kita rata-rata 160 ya, tingginya 160 agar lebih mudah memanennya boleh. Tinggi 2 meter, ini diameternya 4 inci. Dalam 1 pipa itu ada sekitar 200 atau 216 lubang tanam. Dengan bor listrik, jarak antar lubang 15 cm, memperhitungkan kanopi tanaman agar tidak bersentuhan, mereka bisa tumbuh optimal. Nah, kalau sudah dilubangi, tadi kan sudah misalnya dalam 1 blok ini ada lubang tanam, ada lubang pipa 5, ya udah tinggal masukin 1 per 1. Kalau hanya 2 boleh nggak? Ya boleh, 1 juga boleh, nggak ada masalah gitu. Nah, kemudian masukkan pipa nutrisi, jadi di dalamnya ada pipa yang lebih kecil, yang juga dilubangi untuk kalau kita mau menyiramkan nutrisi atau pupuk ke dalam lubang pipa ini. Diameternya 1 inci yang telah dilubangi, sumbat bagian bawah dengan sendal jepit atau apa gitu ya. Lalu nanti fungsinya kalau kita menyiram pupuk, masukkan ke pipa nutrisi di bagian tengah. Tanam bibit, atau ini bisa berlaku untuk sayuran lain, dan kucurkan nutrisi ke pipa secara periodik. Nah, ini kita akan bisa rutin panen semacam ini itu. Nanti akan kita rutin panen karena nutrisinya juga terjamin. Cara yang sama Bapak Ibu juga bisa untuk sayuran daun yang lain gitu. Bahkan kalau kubis yang selama ini diameternya besar, itu juga bisa kita tanam secara vertikal. Saat ini ada kubis yang khusus memang untuk dataran rendah. Kalau semula kubis nggak mungkin dibudidayakan di dataran rendah, sekarang sudah ada varietas khusus untuk petani di dataran rendah. Makanya di ketinggian kita itu berapa? Sekitar 100 meter di atas permukaan laut itu masih adaptif, masih bisa tumbuh. Bapak Ibu tidak harus sebanyak ini tentu gitu, 1 atau 2 udah cukup gitu. Tadi ada bawang merah, ada kubis, sayuran lain gitu. Jadi dikombinasikan, tidak satu komoditas. Cara penanamannya relatif sama tadi ya. Benihnya kalau bawang merah bisa langsung, tapi kalau kubis disemaikan dulu di tray khusus. Setelah muncul 4-5 daun, baru kemudian Bapak Ibu pindahkan ke lubang tanam di vertikal kultur ini yang sudah disiapkan. Nah, itu yang tanam secara tanaman semusim boleh dibilang. Bapak Ibu juga
bisa memilih komoditas yang sekali tanam tapi panennya berulang gitu. Ini contohnya moringa. Saya menyebut moringa karena kalau saya menyebut kelor memberi stigma buruk itu. Asosiasi orang kalau mendengar kelor, oh yang untuk mistis itu ya, yang untuk ini ya gitu. Padahal Tuhan menganugerahkan ini luar biasa ya kelor. Sesbania tuturia, dan ini orang menyebutnya pepaya Jepang, Sinosdocolus acontifolius itu. Ini juga gizinya sangat bagus, sangat tinggi untuk anemia, mencegah itu sangat bagus gitu ya. Nah, ini tadi saya contohkan moringa itu disebut tanaman ajaib miracle tree karena tadi kandungan zat besinya 25 kali lebih besar dibandingkan zat besi bayam. Vitamin C-nya 7 kali vitamin C jeruk. Vitamin A-nya juga lebih tinggi daripada wortel gitu. Apa kandungannya ya? Potasium, kalium, protein itu lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang selama ini identik kita kenal gitu. Nah, Indonesia masih menghadapi stunting yang cukup parah, terutama Kabupaten Bogor, tapi sebetulnya moringa ini menjadi salah satu jalan keluar gitu. Rasanya juga enak gitu. Dibuat sayur bening, dibuat oseng itu enak sekali gitu moringa. Di kita sekarang sudah mulai dibudidayakan intensif, bahkan kita ekspor ke Amerika Serikat, dijuluki sebagai superfood karena kandungan gizinya yang luar biasa gitu ya. Jadi yang sudah mengebunkan Indonesia intensif itu antara di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, kalau di luar sudah seperti nanam yang sangat keren ya, intensifikasinya sudah jalan gitu. Untuk penyiraman, pemanenan itu dengan mekanisasi. Ini moringa atau kita sebut kelor gitu. Karena daunnya luar biasa, Bapak Ibu tancapkan itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya dan bisa panen rutin gitu, berulang-ulang gitu. Nah, ini komoditas lain. Sekarang juga muncul fortifikasi gitu, sayuran-sayuran yang semula warnanya hanya hijau, kacang panjang, kecipir, okra, tapi kemudian dikawin silangkan menjadi yang warna ungu, dan ini sangat bagus untuk membangun kekebalan tubuh kita gitu. Ini benihnya sudah tersedia di pasaran gitu. Estetis juga kalau Bapak Ibu membuat pergola yang isinya kacang panjang, kecipir, warnanya ungu gitu, menarik gitu ya. Dari sebelah kiri ini kecipir, Sevocarpus tetragonolobus, yang ini kacang panjang, dan ini okra. Abelmosus esculentus ini juga bermanfaat untuk menekan glukosa darah kita. Nah, apa yang kita tanam juga terkait dengan biasanya yang kita konsumsi itu yang kita tanam. Jadi Bapak Ibu bisa mengombinasikan gitu. Pangan pelangi itu maksudnya ya warna-warni, jangan yang satu warna gitu. Ada yang jingga gitu karena kayak karotenoid untuk kesehatan mata, kulit, pembuluh darah, sistem imun, pepaya, wortel, nanas. Yang merah karena kayak likopin, ini menekan resiko kanker, terutama prostat, pankreas, tomat, cabai, semangka. Yang hijau banyak sekali ya, karena kayak klorofil, sistem imun, antioksidan. Yang paling tinggi kadar klorofilnya ternyata cincau yang selama ini kita abaikan. Kita bisa nanam cincau, kita mengolah daunnya secara rutin gitu. Yang ungu kayak antosianin atau si api biru karena warnanya kecenderungan biru, sebetulnya ya ungu pekat untuk anti kanker, glukosa darah, melihat malam hari lebih terang, jantung koroner. Nah, ini sangat bagus. Bunga telang, terung, tomat gitu. Jadi dalam sehari kita bisa mengombinasikan dua warna untuk konsumsi kita agar kita bisa menjaga kesehatan secara optimal. Nah, sebetulnya komoditas lain seperti buah, ternak, ikan itu juga memungkinkan, tapi itu akan kita diskusikan di pertemuan yang akan datang insya Allah kalau masih ada kesempatan untuk berdiskusi. Jadi hari ini kita fokuskan pada sayuran dan sedikit buah melon atau semangka yang merupakan tanaman semusim. Baik, itu yang menjadi pemantik diskusi kita di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Erna. Saya sampaikan terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Bapak Dr. Sardi, luar biasa ya tadi pemaparannya. Insya Allah ya, kalau lihat foto-foto itu seger Pak mata ya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi insya Allah ya, saya yakin Bapak Ibu di sini ya, kita peserta ada 30 sudah mempraktekkan di rumah ya, lewat bertanam, berkebun yang bisa kita lakukan ya, apalagi yang punya lahan besar. Alhamdulillah
kami juga di SPKK di RKI sudah lewat coach juga nih ya, Ustazah Nani Suryani yang luar biasa nih ya, ya memberikan sudah mencontohkan ya. Ya, langsung Bapak Ibu silakan dibuka sesi pertanyaan, boleh bertanya langsung atau boleh lewat via chat. Ya, jadi tadi saya ini nih luar biasa Pak Sardi, pohon kelor ya. Jadi pohon kelor itu gimana Pak? Merambat tinggi gitu seperti pohon pepaya atau dia harus dirambat gitu? Tidak merambat, Bu. Bentuknya pohon berkayu. Kalau Bu Erna rutin memanen juga ketinggiannya bisa kita sesuaikan, misalnya mau 1 meter atau berapa. Semakin rutin kita pangkas, diambil daunnya untuk dimasak itu nanti akan terus tumbuh gitu, Bu. Jadi Ibu bisa stack dengan tinggi misalnya 50 cm, taruh di pot atau misalnya di tanah gitu ya, tancapkan, nanti akan tumbuh. Relatif mudah, tidak rewel sih, Bu. Nanti kita rutin panen daun yang masih cenderung muda yang segar, kita buat bening, itu enak sekali, Bu. Ya, Masya Allah ya. Jadi ini merambat. jadi alternatif ya, Pak Sardi ya. Tadi ya pohon kelor ya. Kalau di kita yang tajam-tajam itu baru itu tuh Pak Sardi, yang buat mengusir jin itu apa ya? Iya. Bidara. Nah itu kemarin teman-teman saya itu sampai bikin dari biji-biji itu ya, luar biasa ya, lumayan itu dijual 25.000 gitu ya. Jadi ya jadi di saya juga ada bidara tuh ya. Jadi ternyata ini ada alternatif ya, pohon kelor. Silakan Bapak Ibu boleh langsung membuka mic-nya yang ingin bertanya langsung dengan Bapak Dr. Sardi, atau yang punya permasalahan di berkebun ya dan bertanam. Silakan Ibu Titi, mangga. Ya boleh Bu, saya mau bertanya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu namanya seleksi komoditas ya, seleksi komoditas urban farming. Kalau dari yang penjelasan Dr. Sardi tadi, mohon maaf tadi agak saya tidak menyimaknya, tidak terlalu ini ya Bu ya. Apakah ada disebutkan kale Pak Dokter kale? Iya. Karena di sini tuh pertama saya taunya kale itu dari tetangga saya masang status tanaman apa itu ya gitu, nggak tahu tuh, tadinya kan saya nggak pernah nonton YouTube gitu kan. Nah terus katanya bisa di sayur. Nah tuh tetangga saya depan rumah itu kayaknya saya pernah lihat ya, tapi ternyata sama beliau didiemin aja. Ada lagi sebelah rumah saya itu numbuh secara liar aja gitu, kok kayaknya gampang banget ya numbuhnya, dan ternyata katanya itu sangat bermanfaat dan banyak manfaatnya ya, seperti itu. Gimana Pak Dokter mungkin? Baik. Terima kasih Bu Titi Sari Asih. Iya benar. Tadi tidak saya sebutkan satu persatu, jadi perwakilan gitu. Kale itu masih satu kelompok sayuran dengan kubis-kubisan, Bu. Benar, manfaatnya sangat besar. Ini tidak hanya untuk sayuran. Orang juga membuat smoothie atau jus tadi nanti diberikan lemon untuk detoksifikasi kita biasanya. Harganya ini salah satu julukannya Ratu Sayuran karena harganya sangat mahal gitu, sampai Rp100.000 per kilogram gitu. Masya Allah, itu dibiarkan gitu aja ya. Mahal gitu. Boleh nih Bu Titi. Bu Titi daerah mana Bu Titi? Rumahnya? Di Susukan. Oh di Susukan. Wah lahannya banyak di sana Susukan ya. Alhamdulillah Ibu, di sini tetangga banyak bercocok tanam sayuran. Alhamdulillah. Ada yang curly yang pinggirnya bergelombang atau keriting, kali gitu, ada juga yang lurus. Nah, itu keduanya bagus Bu Titi, bisa untuk rutin misalnya Ibu buatkan jus atau smoothie, minum, tambahkan perasan lemon. Selain untuk sayuran ya maksud saya ya. Jadi mungkin pengolahannya mirip dengan sawi, bisa ya? Iya, betul. Satu keluarga dengan sawi. Jadi sama dengan sawi. Cara pengolahnya juga sama. Iya, sebab saya ngelihat kalau saya kan sudah nyoba nanam pokcoy.
itu ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Ini kalau saya lagi seneng banget nanam kacang panjang, Pak Dokter dan ibu-ibu semua. Jadinya alhamdulillah kalau pohonnya banyak, setiap hari bisa panen, bisa ini. Terus yaitu mau nyoba kali, sebab kok ngelihatnya kok cuman didiemin aja Tumbuh. gitu, Iya. gampang sepertinya gitu. Kan saya belum pernah, teman tetangga ada yang di pinggir tembok itu lebat banget dan nggak diapa-apain sama dia, gitu. Karena nggak tahu itu jenis tanaman apa. Dan kalau saya lihat kayaknya Padahal harganya mahal ya. Mahal Bu mungkin kali. iya, makanya itu kan juga tanaman impor atau gimana ya Pak Dokter ya? Iya, itu introduksi Bu masuk di Indonesia sekitar 2-3 tahun lalu gitu. Dulu sih belum ada. Tapi sekarang benihnya sudah mulai banyak tersedia di toko-toko. Kalau nyari benih kale relatif mudah. Ya mau coba menanam itu Pak. Ya untuk konsumsi pribadi sih sebenarnya. Ini Bu Titi bilang ke tetangganya, Bu ini harganya mahal loh. Nah, jadi bikin komunitas ya, komunitas Jadi kale. tanamannya nggak dicuekin. Nah, iya. Karena benar. nggak nanti katanya saya itu minta dulu gitu. Minta dulu. Ya, semangat ya Bu Titi ya. Terima kasih Pak Dokter Iya. dan Ibu-ibu semua, terima Terima kasih. Ya, silakan. Mangga Bu Nani, ada yang ditanyakan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah buat kru SPKK yang memfasilitasi pertemuan ini, juga Pak Dr. Sardi sangat inspiratif ya. Saya ini dulu tuh petani sawah ya, keluarga saya dulu petani. Sekarang berubah Pak, jadi nggak punya sawah, jadi urban farming juga. Kalau orang kampung ya, jadi berubah. Nah, tapi saya di depan rumah ada lahan sekitar 8 kali 6 meter ya. Itu saya coba semua jenis sayuran dengan konsep ya urban farming. Artinya semua di dalam polybag gitu ya. Saya awalnya tuh mengalami kesulitan ya. Memang ternyata tantangannya luar biasa ya kalau bertanam di tempat yang sempit gitu ya. Karena seperti itu ya, apalagi ketika saya nanam beberapa pohon ya, saya misalkan cabai ini di depan udah sekitar 500 pohon ya yang berdiri. Wow. Itu betul kata Pak Dokter, itu luar biasa ya. 1 pekan aja saya terlambat ngasih pestisida. Waktu itu saya sempat sakit ya 3 pekan itu. Terus saya cuma minta tolong Mas Najib untuk siram dan ya sekedar siram-siram aja. Itu 40 pohon cabai saya hancur, Pak. Pohon tomat ya. Itu. Terus awalnya dilematis ya, mau saya buang atau saya rawat gitu ya. Sebagian saya buang, ada beberapa yang saya tinggal. Terus saya pangkas semua, saya buang dan ketika udah sehat ya, udah saya kembali rawat. Saya sendirikan, artinya semua yang sakit-sakit itu, terus mulai dipangkasin semua. Ternyata ada juga ya, setelah saya belajar di YouTube segala macam itu, ternyata berhasil tumbuh lagi. Ya, dengan tunas-tunas baru, daun-daun yang sehat, ya tidak ada penyakitnya dan selalu disiplin ya untuk tidak pernah melewatkan 1 pekan pun dengan pestisida. Saya buat pestisida semua Pak sendiri. Terus pupuk semua bikin sendiri di belakang dengan galon-galon gitu. Belajar dari Pak Sardi, alhamdulillah ilman nafi'an, subhanallah, alhamdulillah ya. Nah, masalahnya itu yang pertama yang ingin saya tanyakan, sama nggak ya kualitas dari, misalkan tomat saya ini udah yang saya rawat sekarang tuh udah mulai subur kembali, dulunya sakit, batangnya sampai terserang yang putih-putih itu, putih-putih itu. Sekarang setelah saya bersihkan, saya sekitar 2 bulan Pak itu kembali lagi, maksudnya tumbuh lagi tunas-tunas baru dan mulai bermekaran lagi buah-buahnya, bunga-bunganya. Kualitasnya sama nggak ya dengan yang sebelumnya yang memang tidak pernah terserang? Karena saya sempat panen tomat itu yang tidak terserang hama. Apakah itu kualitas tomatnya itu sama gitu dengan pohon yang pernah sakit, terus istilahnya itu diopname gitu ya. Terus kemudian tumbuh lagi dan ada bunga dan berbuah gitu ya. Karena kalau saya itu kaitannya terkait dengan merawat suami ya, karena air infus suami saya itu rata-rata yang saya tanam semua gitu. Nah, itu masalah enggak dengan pohon yang pernah sakit, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang terkait dengan sinar matahari. Rencananya saya ada lahan lagi TK saya halaman itu mau saya jadikan
juga proyek percontohan untuk tanam-tanaman sayuran yang semuanya di dalam polybag, di dalam pot gitu. Jadi asumsinya nggak punya lahan. Tapi mataharinya di sebelah barat, Pak, karena itu kehalangan gedung TK tentunya ya. Jadi matahari itu hanya bisa masuk ya di atas jam 10 ya. Jam 11 ke bawah ketika matahari udah naik dan akan banyak sekali matahari sore hari. Itu kualitas dari tanamannya seperti apa kalau nanti misalkan saya mencoba menggunakan lahan itu untuk budidaya tanaman saya. Ya, saya sebagian besar tanaman saya itu ya sama seperti yang tadi dicontohkan ya, itu adalah sayuran ya, cabai dan sayuran. Nah, itu kualitasnya seperti apa? Jangan sampai istilahnya udah saya proyekkan sebagai kegiatan bertanam saya, nggak taunya kualitasnya nggak bagus karena sinar mataharinya dari barat tentunya ya, bukan dari timur. Gitu. Terus sekedar memotivasi aja ya buat teman-teman kader mungkin diinisiasi oleh SPKK ya bahwa ternyata nanam sayur semua di polybag itu bisa ya. Nanam cabai di pot-pot di polybag itu bisa. Jadi awalnya saya agak merasa bahwa ini bisa nggak sih ya dengan lahan dengan tanaman media yang sedikit itu bisa tumbuh ya. Saya di depan kacang panjang saya uji coba misalkan dari semua sayur itu cuman beberapa Pak. Misalkan cuman kacang panjang ada 3 polybag ya, terus ada buncis, terus saya nggak tahu lagi nih saya nanam apa beberapa udah tumbuh saya lupa nanam apa pohon apa. Jadi sampai sekarang banyak yang misteri ini sebenarnya pohon apa tapi udah pada tumbuh gitu, udah mulai berbunga ya. Sampai ada satu pohon itu ditebak oleh semua saudara-saudara saya. Ini timun. Oh bukan, ini lawuk kan jadinya. Nggak dikasih nama ya Bu Nani, pas nanam nggak dikasih nama, lupa. Lupa karena banyak jadinya lupa. Nah sekarang udah berbunga, bunganya kuning terus muncul kayak timun tapi berdiri ke atas. Nah ini buah apaan gitu ya. Udah ada sekitar 12-an buahnya tapi belum besar ya. Apa itu okra atau apa nggak Paprika nih. tahu ya. Itu petani kacau deh kayak gitu nggak ngerti tanamannya. Tapi yang jelas kesimpulannya ibu-ibu mungkin ini buat SPKK memotivasi teman-teman di bawahnya. Lahan kita sempit, saya nanam kacang itu dengan sistem lanjaran yang mengandalkan pagar depan saya yang sedikit itu tuh. Nah, itu ternyata luar biasa. Baru 3 pohon itu aja itu udah subur sekali, kacangnya panjang-panjang banget bergelantungan. Dan kalau untuk konsumsi sendiri, hitung-hitungan saya seperti yang pernah saya sampaikan ke teman-teman di SPKK ya. Kalau satu keluarga itu punya 2 jenis pohon cabai, pohon tomat gitu ya, terus pohon bawang gitu ya, terus 2 atau 3 jenis sayuran, sebenarnya itu sudah memenuhi kebutuhan harian kita gitu ya. Karena satu pohon ini aja saya tuh misalkan dari 3 pohon kacang panjang itu buahnya luar biasa, banyak banget gitu. Jadi untuk kita bisa tuker-tukeran sayuran sekarang makan apa bisa sayur apa gitu ya. Kalau misalkan lahan di antara kita itu kan rata-rata kan perumahan di komplek ya, paling lahannya itu biasa 2 kali 3 meter misalnya. Itu sebenarnya bisa 3-4 jenis ya. Dan polybag itu nggak makan tempat gitu ya. Dan saya sistemnya di atas pohon kacang panjang, di bawah pohon-pohon cabai saya yang saya pruning terus supaya nggak kemana-mana gitu. Itu ternyata bisa tumpang tindih seperti itu selama matahari itu bagus gitu ya. Dan itu bisa disosialisasikan, mungkin dimotivasi teman-teman ya untuk bisa menjadikan pekarangannya itu dengan biaya murah ya, karena yang namanya bibit itu murah ya. Kita paling agak masalah tuh di tanah gitu di media. Dan kalau saya pernah pengalaman bikin kompos sendiri itu sangat membantu ya. Saya punya satu ember isi 80 liter ya. Itu jadi kompos ketika panen itu jadi 2 karung gitu ya. Dan itu luar biasa, sangat membantu. Dan yang juga mungkin harus dimotivasi masalah pemanfaatan sampah. Sekarang saya jadi nampung sampah tetangga kiri kanan kan, tetangga kiri saya itu kakak adik yang numpang naruh di kompos saya gitu ya. Atau numpang naruh untuk pupuk cair ya untuk mal saya. Jadi punya persediaan ada sekitar 6 sampai 8 galon istilahnya tuh pupuk cair yang dibikin melalui belajar dengan Dokter Sardi. Alhamdulillah sekarang sangat bermanfaat dan nggak perlu biaya untuk beli pupuk ya. Pestisida juga gampang dari semua bahan yang ada di sekitar kita. Kalau memang intensif sepekan sekali itu, alhamdulillah di depan rumah itu pohon cabai saya itu dengan daun yang sangat lebar-lebar gitu ya. Itu hanya mengandalkan semua dari sampah ya. Sebenarnya kalau misalkan ini bisa dijalankan semua keluarga dari teman-teman kita ini gitu, itu membantu sekali untuk kita bisa memenuhi kebutuhan sayur. Dan kalau saya kan memang standarnya karena suami sakit ya, jadi
apa-apa yang dipanen di depan itu merasa lebih nyaman ya, merasa lebih aman untuk kita dikonsumsi. Itu aja Pak Dokter, jazakumullah atas ilmunya. Ini sangat banyak yang bisa saya serap dan bisa diaplikasi, dicoba ya, dan semuanya sebenarnya mudah kalau kita mau. Dan betul kata Pak Dokter ya, saya itu hiburan saya nggak perlu ke mall ya, kalau lihat tumbuhan saya segar-segar ya, terus nyiram dan sebagainya, itu ternyata menyenangkan sekali ya. Bahkan Bu Erna, saya kalau 10:30 selesai upah itu rehatnya nggak langsung tidur ya, tapi jalan-jalan ke kebun dulu sekedar ngeberesin sedikit-sedikit lah, dan itu ternyata sangat menyegarkan ya. Jazakumullah Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ini mainannya anak-anak hijau ya, Bu Nani ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, silakan. Iya, Ya, hiburannya ya. terima kasih luar biasa sekali. Tadi saya mulai dari belakang, tadi sudah memotivasi ini ya RKI gitu. Semoga bisa mengikuti jejak Bu Nani, luar biasa. Ya, tadi Bu Nani yang menghadapi persoalan tanah, media gitu. Itu salah satu jalan keluarnya benar Bu, memanfaatkan sampah dapur gitu. Gimana? Saya nggak punya ini loh, nggak punya tanah. Iya, jadi Bapak Ibu bisa membuat lubang resapan biopori gitu, nanti sampah dapurnya bisa masukkan ke lubang biopori itu dalam waktu 15-20 hari udah jadi kompos kok, cepet gitu. Ya. Kalau ke model Bu Nani tadi pakai galon-galon ya Bu, sampahnya di situ ya. Jadi itu salah satu cara juga gitu. Saya melakukan hal yang sama Bu, di garasi itu ada drum plastik biru gitu. Saya mencincang sampah dapur, saya masukkan di situ, saya berikan mikobakteri gitu. Kemarin baru saja panen kompos gitu, saya gunakan untuk menanam kangkung dan seterusnya. Itu salah satu jalan keluar agar kita menjadi petani tanda kutip di perkotaan tanpa harus bergantung pada pihak lain. Nah, tadi ada 2 pertanyaan. Tomat yang sudah sakit, terus kemudian tumbuh lagi, daunnya segar, berbuah gitu. Insya Allah itu kualitasnya sama dengan kalau tidak terkena penyakit. Artinya tanaman itu sudah mampu mengatasi gangguan OPT atau organisme pengganggu tanaman, sehingga bisa pulih kembali dan produktif. Dan itu kualitasnya sama dengan ketika tanaman itu belum terserang hama atau penyakit. Jadi dikonsumsi itu insya Allah aman, bagus. Apalagi Bu sudah tidak menggunakan pestisida kimia, itu kualitasnya bagus, bisa dikonsumsi aman Bu. Karena tanaman sudah mampu mengatasi tadi serangan hama penyakit, sehingga ketika itu teratasi ya produktif kembali gitu, tetap dirawat ya buahnya tetap bagus, aman. Yang kedua terkait dengan rencana penanaman sayuran di halaman taman kanak-kanak atau TK, sayangnya sinar mataharinya setelah jam 10 sampai sore ya. Kalau demikian pilihan Ibu jangan yang sayuran buah atau umbi Bu. Jadi gunakan pilihannya sayuran daun yang kebutuhan sinar mataharinya tidak terlalu banyak gitu. Kangkung, bayam, sawi, pakcoy itu salah satu pilihan gitu. Jadi dari menanam sayuran buah atau umbi yang keperluan intensitas sinar mataharinya lebih tinggi. Solusinya antara lain begitu menurut saya Bu Nani. Jadi tetap bisa Ibu lakukan. Insya Allah berhasil. Alhamdulillah, jazakallah Pak Dokter. Ya. Saya kembali ke Bu Erna, saya persilakan. Iya, jazakallah khairan Pak Dr. Sardi ya. Jadi luar biasa tadi Bu Nani ya, dengan pencerahannya, motivasi kita ya. Jadi tapi begini Pak Sardi, mungkin ada beberapa teman termasuk saya nih ya, minatnya itu ke tanaman hias Pak Sardi. Iya. Nggak apa-apa Bu. Iya, jadi mungkin nanti bikin webinar lagi ya, Bu Dewi ya, ya, untuk tanaman hias. Spesial. Karena kalau saya demennya yang bunga-bungaan Pak Sardi. Ya nanti kita diskusikan. Iya, jadi ya apalagi balik sama saya. Ya gimana Bu Nani? Balik sama saya. Saya juga keren ya. Kalau nggak bisa dikonsumsi. Iya, apalagi ini gitu ya. Ini ada melati Belanda saya nih udah mulai berbunga ya, Masya Allah, itu kalau malam wanginya itu sampai ke dalam rumah gitu ya, luar biasa. Kalau orang lewat takut ya Bu, dikira. Oh iya, kalau tetangga pada takut, kalau saya malah senang. Ya luar biasa ya, sampai tetangga tuh pada ngiri juga nih Bu Era udah punya wangi-wangiannya. Nanti mungkin webinar lain kesempatan ya. Ini ada pertanyaan dari di chat Ibu Leili, buat
pestisida pohon cabai, tomat, dan buah-buahan yang paling manjur apa ya Pak? Baik. Ya, Bu Laili, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Jadi Ibu bisa memanfaatkan beragam bahan gitu. Jadi kalau Ibu tahu matahari Meksiko atau kipait itu bagus sekali. Daunnya Ibu tumbuh karena daun matahari Meksiko ini serbaguna gitu. Satu bisa untuk pestisida nabati. Caranya Ibu petik beberapa daun, ditumbuk atau dirajang, nanti fermentasi beberapa 3-4 hari, saring lalu siramkan. Ditambahkan detergen. Detergen itu fungsinya sebagai perekat agar ketika hujan cairannya itu masih menempel di permukaan daun gitu, lebih aman gitu. Nah, matahari Meksiko ini juga sumber magnesium yang bagus bagi tanaman. Yang ketiga, manfaatnya kalau di antara kita ada yang kadar gula darahnya tinggi, ini bisa kita rebus dan kita minum gitu. Jadi ini sudah terbukti riset ilmiah matahari Meksiko atau kipait tadi menurunkan glukosa darah gitu. Jadi kalau dulu nenek moyang kita ini agak nyebrang gitu, mengatasi penyakit itu, oh ini manis ya, kencing manis, diabetes. Jadi dilawan dengan yang pahit. Yang pahit itu antara kipait tadi, matahari Meksiko, karena rasanya pahit itu. Sehingga kalau kita minum yang pahit, manis-manisnya itu agak berkurang sehingga glukosa darah kita normal. Semacam itu tuh pilihan pertama. Tapi tanamannya belum punya ya. Ibu bisa beli buah sirsak. Ketika konsumsi daging buahnya itu bagus banget untuk asam urat. Yang asam uratnya tinggi, insya Allah kalau konsumsi jus sirsak atau daging buahnya itu cepat sekali turun gitu ya. Kalau perempuan di atas 7 itu sudah di pergelangan sudah sakit. Nah, bijinya Bu Laili kumpulkan, lalu tumbuk, kasih air, biarkan 3-4 hari, nanti saring dan semprotkan. Itu pilihan lain. Kalau ada mimba, nanti Ibu mulai tanam juga mimba. Pohonnya bisa, kalau tidak harus terlalu besar gitu, stek, itu daunnya bisa digunakan untuk mengatasi hama tadi kutu kebul yang warnanya putih di tomat atau cabai, itu juga efektif. Daun mimba ini juga bagus untuk mencegah sel kanker gitu, sudah ada risetnya gitu. Jadi itu ada, maksud saya satu tanaman itu serbaguna gitu. Tapi itu belum ada ya, sudah Ibu gunakan bawang putih di dapur gitu, ada beberapa siung tumbuk, lalu diberikan cairan saring dan semprotkan, itu juga efektif bawang putih untuk mencegah kutu putih pada tomat atau cabai kalau belum ada gitu. Jadi berjenjang apa yang ada di kita dulu, kalau tidak ada kebiasaan kita tadi konsumsi daun sirsak atau tadi matahari Meksiko gitu, dan jadi banyak pilihan sebetulnya. Itu Bu Laili, semoga bisa membantu Ibu. Terima kasih. Jadi menghindari yang kimia gitu ya Pak Ya, Sardi ya. karena ini untuk konsumsi kita sendiri ya Bu Erna kecenderungannya. Kalau mau yang kimia sih gampang, Ibu tinggal beli kurakron gitu di toko-toko banyak gitu ya. Kurakron atau desis gitu, misalnya kalau ini tadi kutu putih, kutu kebul, larutkan semprot, itu beres dalam waktu singkat. Tetapi dampak kesehatannya juga harus kita pertimbangkan. Iya. Terima kasih Pak Dr. Sardi. Ya, silakan Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi. Alhamdulillah saat ini sudah 35 ya yang mengikuti webinar. Silakan mungkin yang sudah di lapangan yang ada kendala. Silakan langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Ya, makasih Bu Erna. Mohon maaf, jadi saya bergabung dengan ibu-ibu nih Pak. Tapi nggak apa-apa lah untuk penambahan ilmu. Mungkin Pak narasumber yang mungkin saya akan tanyakan tadi dari paparan yang disampaikan mengenai urban farming ya Pak ya keterbatasan lahan. Yang pertama mungkin tanaman kelompok tanaman Pak ya, yang memang satu tanaman itu bisa berguna seperti kayak tadi Bapak sampaikan mengenai tanaman bunga yang memang ada ketergantungan. Ya mungkin itu bisa disampaikan jenis-jenis tanaman apa saja sih yang memang salah satu tanaman itu bisa berguna satu sama yang lain. Terus yang kedua tadi mungkin sudah dijawab mengenai matahari yang banyak. Saya sangat apresiasi dengan
Hunani itu banyak belajar juga itu nanti. Itu mungkin bisa menjadi suatu inspirasi buat ibu terkait dengan keterbatasan lahan kita di perumahannya Bu ya. Memang agak sedikit memang sangat menarik ini apa yang disampaikan materi dari Pak narasumber itu mengenai jenis-jenis tanaman yang memang konteksnya untuk bisa memberikan konsumsi kepada kita istilahnya. Jadi secara safety keamanan yang kita konsumsi itu benar-benar aman. Kita nggak tahu kan makanan di pasar itu penggunaan tanamnya seperti apa. Tadi Pak narasumber sudah menyampaikan bahwa bisa aja solusi yang memang kita hadapi mengenai penyakit-penyakit dengan kimia, tapi secara konteks dampaknya itu ada istilahnya. Mungkin yang saya tekankan ini Pak, beberapa tanaman-tanaman itu yang memang secara tidak langsung memang kita belum kenal ya. Sebaiknya untuk tanaman yang tadi Bapak sampaikan, kalau memang umbi kan memang banyak memerlukan matahari dan lahannya juga memang juga harus banyak. Nah, tanaman-tanaman yang memang kita gunakan itu untuk paling tidak untuk konsumsi kita, seperti kayak bawang itu cara perawatannya bagaimana. Tadi sudah dipanen, sudah disampaikan ke Bapak mengenai jangka waktu tanaman itu untuk bisa dipanen. Nah, yang kedua itu mungkin bagaimana mencari bibit unggul yang memang benar-benar bisa ditanam kita itu dengan perawatan yang tidak terlalu intensif lah Pak istilahnya gitu. Mungkin itu aja Bu Erna yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Silakan Pak Sardi. Baik, terima kasih Bu Erna. Pak Ridwan ini salah satu petani perkotaan juga Bu, dia mengembangkan bunga telang. Jadi bibitnya cukup banyak itu. Kalau Bapak Ibu yang memerlukan bibit bisa hubungi Pak Ridwan juga. Bunga telang itu buat apa ya Pak? Bunga apanya telang, dikonsumsi? Iya, dulu ingatnya telang. anak bayi aja dulu lagi bayi. Enggak, bunga telang yang warnanya biru tuh kalau dulu identik untuk membersihkan mata bayi ya Bu. Jadi itu kalau yang kering itu atau yang masih segar diseduh, waduh enak sekali dikasih serai gitu untuk kekebalan tubuh kita Bu. Warga kami ketika pandemi kemarin ada yang sakit kena COVID, saya bantu berikan bunga telang gitu Pak, rutin diseduh ya sebelum makan gitu untuk membangun kekebalan tubuh. Kadar senyawa aktifnya itu namanya antosianin, itu sangat tinggi melimpah, itu juga mencegah diabetes mellitus, sifatnya anti kanker Bu. Jadi salah satu upaya untuk mencegah gitu. Itu bunga telang sangat bagus. Baik, tadi Pak Ridwan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tanaman-tanaman yang boleh dibilang serbaguna ya. Tadi saya contohkan mimba, azadirachta indica, suren, atau gamal gitu ya. Mungkin suatu saat kita diskusikan gitu. Yeah. Yang punya lahan gitu, dulu kita menyebut gamal itu singkatannya konon dari ganyang mati alang-alang. Jadi kalau kita nanam pohon gamal itu alang-alang tidak bisa tumbuh di sekitarnya karena gamalnya itu mengandung senyawa alelopati yang mencegah pertumbuhan ilalang gitu. Itu tidak akan tumbuh. Gamal sendiri manfaatnya juga banyak, sumber nitrogen daunnya gitu. Mungkin nanti kita diskusikan khusus gitu. Mimba tadi, matahari Meksiko, ada beberapa tanaman yang menurut saya multiguna gitu. Bisa untuk sumber nutrisi, bisa untuk mengatasi hama penyakit, bahkan untuk kita itu berkhasiat obat. Baik, mungkin nanti Bu Erna bisa cadangkan waktu kalau kita masih ada kesempatan untuk diskusi. Yang kedua terkait bibit unggul, ini mungkin ini ya semacam varietas apa yang direkomendasikan ya Pak Ridwan. Jadi kalau menanam cabai, varietas ini, kalau bawang ini gitu ya mungkin maksudnya. Betul, Pak. Nah, baik, nanti ini juga bisa kita selipkan gitu komoditas-komoditas varietas yang yang kita sarankan yang sudah terbukti unggul di datar rendah ya Pak Ridwan ya. Tidak bermaksud. Jadi kan ini nanti akan menyebut merek gitu, tapi bukan berarti saya menjadi agen dari merek itu, tapi semata-mata ini sudah terbukti. Baik Pak Ridwan, terima kasih sarannya, insya Allah Pak Ridwan. Ya, jazakallah, makasih Pak. Narasumber. Insya Allah ya, itu di depan rumah Pak Ridwan kan ada lahan itu kayaknya ya. Daerah Paismus itu kan ya. Iya. Masya Allah ya, itu banyak pohon singkong tuh Pak Sardi ya. Iya, luar biasa. Iya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Oh ini saya bacakan dulu ya Pak dari chat ini. Mau tanya Pak tentang umbi-umbian ya. Semoga tidak keluar dari materi. Saya beberapa bulan menanam jahe merah, ada yang di polybag dan di tanah. Untuk perkembangannya belum maksimal. Apa sebaiknya pupuk untuk tanaman ini? Jahe merah, Pak Sardi. Baik.
Ya, jahe ini rimpang ya maksudnya, bukan umbi ya, rimpang empon-empon gitu. Jadi kalau untuk empon-empon, yang pertama pastikan bahwa media yang kita gunakan itu sudah tepat gitu ya, campurannya nanti lihat di pertemuan pertama. Wadahnya kalau terlalu kecil itu juga menyebabkan pertumbuhannya lambat gitu. Jadi wadahnya harus disesuaikan. Di beberapa tempat menggunakan karung yang kecil itu diisi media itu juga cukup efektif. Kalau pertumbuhannya tidak optimal, dugaan saya karena nutrisi di dalam tanah juga sangat terbatas. Oleh karena itu, berikan nutrisi sesuai dengan fase pertumbuhan. Jahe itu nanti akan dipanen pada umur 8 bulan. Jadi 3 bulan pertama pertumbuhan vegetatifnya itu diperbaiki, berikan nutrisi N yang cukup tinggi, tadi saya sebutkan misalnya daun gamal itu juga bagus, atau kompos. Nanti pada pengisian rimpang umur 6-8 bulan itu yang P dan K-nya tinggi gitu. Misalnya waktu itu saya contohkan kulit buah pisang gitu, itu salah satu yang bagus gitu, atau cangkang telur yang ditumbuk gitu, yang tapi sudah halus, sudah difermentasi, itu juga bisa diberikan. Jadi dengan demikian meskipun menanam di pot atau di wadah, itu banyak yang berhasil kok bisa panen maksimal gitu. Jahenya nih jahe merah biasanya lebih pendek gitu dibandingkan dengan jahe gajah yang tingginya lebih besar gitu. Saran saya pakai jahe merah karena juga kadar gingerolnya, senyawa aktif pada jahe itu lebih melimpah di jahe merah. Fungsinya untuk melancarkan aliran pembuluh darah kita gitu. Jadi boleh kemungkinan Bu Desi yang menghadapi masalah ini karena kurangnya nutrisi di media tanam yang Ibu gunakan. Jadi tambahkan sesuai dengan fase pertumbuhan, nitrogen di awal, dan ketika pengisian rimpang pembentukan tadi dengan P atau fosfor dan K yang tinggi. Itu Bu Erna, semoga bisa membantu. Jadi harus diperhatikan ya Pak. Kadang-kadang ini malesnya saya ya, tidak seperti Bu Nani nih yang rajin nih, kalau udah nanam dia tinggal gitu ya. Jadi sering-sering ditengokin ya Ibu tanamannya ya, biar tumbuh subur. Kemudian dari Bu Desi, benarkah bahwa terlalu sering konsumsi sayuran hidroponik berdampak buruk karena tidak mendapatkan unsur tanah? Silakan Pak Dokter. Baik, ya. Jadi sebetulnya ini belum ada riset ilmiah yang membuktikan bahwa konsumsi sayuran hidroponik ya tidak ada korelasinya sih sebetulnya sepanjang sayuran itu tumbuh optimal gitu ya, meskipun hidroponik itu tidak ada dampak buruknya terhadap kesehatan kita gitu. Yang menjadi perdebatan adalah hidroponik itu organik atau bukan gitu, dan itu sudah disepakati bahwa hidroponik itu bukan organik, dan konsumsi sayuran hidroponik ya tidak seperti yang tadi kita khawatirkan. Baik-baik saja Bu, insya Allah. Iya. Yang penting tidak terlalu berlebihan kali itunya ya, Pak Dadu ya. Tidak bagus. Iya, gitu. Maksudnya makan daun singkong berlebihan juga kan, atau daun paya berlebihan juga kan, ya, insya Allah. Kemudian dari Bu Sofi, mau tanya Pak, untuk media tanam yang bagus kalau lahannya dari polybag itu apa ya? Oke. Ya, media tanam ini mengacu pada yang kita ini ya Bu kembangkan ya. Dari sayuran, limbah-limbah itu bisa kita manfaatkan. Pokoknya limbah dapur, Ibu yang tadi misalnya memasak kan tidak semuanya, misalnya kangkung, bagian bawahnya itu kan tidak digunakan ya. Misalnya Ibu caca-caca masukkan ke drum, siram pakai E4 itu juga nanti dalam waktu sekian bulan bisa Ibu gunakan. Yang penting sudah tidak hangat di tangan, tidak bau, warnanya hitam, kuncinya itu untuk media tanam. Itu cepat sekali pertumbuhan sayuran itu. Iya, ya. Semangat Bu Sofi. Nih Bu Sofi punya lahan di atas di Rotov ya, rumahnya nih di Bogor nih Pak Sardi. Bu Sofi Pak Yana Pak ini RT berapa Umi ya? RT 3 ya Mi? RT 3, RT 3, Masya Allah ya, lahannya luas nih. Ya, semangat Bu Sofi, Umi Sofi. Terima kasih, jazakallah.
Dari Bu Rita Juwita, pupuk organik agar tanaman berbuah. Tanaman di rumah saya beberapa kali mengalami rontok bunga, tanaman belimbing dan jambu kristal. Ya, apa Pak Sardi? Iya. Jadi tadi ya belimbing, jambu kristal. Diperhatikan ketika menjelang fase generatif, ketika menjelang berbunga itu, pastikan bahwa daunnya itu tidak, maksudnya sudah ada pruning atau pemangkasan agar daunnya itu tidak berlebihan. Gitu. Jadi nutrisinya itu diperuntukkan untuk pertumbuhan fruit set atau bunga yang berhasil menjadi buah agar tidak rontok gitu. Nah pada saat itu nutrisi yang diharapkan tersedia bagi tanaman yang kadar P dan K-nya tinggi gitu. Jadi fosfor dan kaliumnya yang tinggi itu yang diperlukan gitu. Tadi daun dari matahari Meksiko atau kipait, terus kemudian kulit pisang atau rendaman sabut kelapa itu cukup bagus untuk menyiram tanaman tadi Bu pada fase-fase itu. Kalau mau organik. Jadi ketika mulai berbunga, jadi berarti daunnya ada yang dipangkas gitu ya sebelumnya, Pak Sardi ya? Menjelang sebelumnya. berbunga. Oh, Kan menjelang itu akan ketahuan kan ini menjelang berbunga. Masya Allah ya Bu Rita ya. Jadi harus diperhatikan ya anak-anak hijaunya. Luar biasa ya Bu Guru, semangat Bu Guru. Ya, lanjut silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya langsung? Kita sudah jam 10.23 ya. 7 menit lagi menjelang 10:30 ya Bu Dewi ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang bertanya langsung, mangga. Di chat kayaknya ada tadi bukan? Di chat ada lagi, sudah selesai kayaknya. Oh ini ada lagi ya dari Pak Ihsan mau tanya, kalau menanam tanaman buah dari biji, apakah benar lama berbuahnya? Kalau iya, solusinya apa biar lebih cepat berbuah? Ya, baik. Jadi perbanyakan tanaman ini berarti kita bicara tanaman buah yang dimaksudkan Pak Ihsan mungkin tanaman yang berkayu ya, bukan tanaman buah seperti melon atau semangka ya, dugaan saya gitu. Jadi tanaman yang berkayu itu maksud saya seperti jambu, alvokat, jambu air, itu mangga, durian gitu, dugaan saya itu. Iya, kalau dari biji kecenderungannya atau perbanyakan generatif memang lebih lama Pak Ihsan. Sekadar contoh, kalau alvokat yang dari biji sekitar 5 tahunan atau 4 tahunan baru berbuah. Kalau yang lebih cepat ya perbanyakan grafting atau kolasi. Yang menjadi persoalan kalau di Indonesia belum ada standar batang bawah gitu. Kalau batang atas sudah ada gitu. Misalnya alvokat Miki adaptif di dataran rendah, iya benar. Tapi batang bawahnya apa? Itu belum ada standar. Jadi beda dengan misalnya di negara lain, Jepang, oh kalau mau nyambung avokat, batang bawahnya harus ini, itu ketahuan. Agar tadi lebih tahan penyakit, dan seterusnya. Gitu. Nah itu yang menjadi persoalan. Benar kalau yang dari biji itu pada akhirnya produktivitasnya akan lebih, masa produksinya itu lebih, panen perdananya itu lebih lama dibandingkan kalau Pak Ihsan menggunakan tanaman hasil perbanyakan vegetatif. Saya contohkan okulasi atau grafting atau sambung batang atas batang bawah. Kalau saya udah telanjur menanam dari biji gimana? Iya, kalau sudah telanjur ya kita harus nunggu. Yang pertama ada kesabaran, yang kedua stres air. Stres air itu maksudnya kalau saya tidak tahu Pak Ihsan menanam di pot atau di tanah. Prinsipnya gini, tanaman itu tidak diberikan air dalam jangka tertentu sehingga stres. Jadi kayak dipaksa gitu. Tanaman itu seperti halnya makhluk hidup lain berupaya untuk survive, bertahan. Kalau dia stres, dia akan buru-buru mengeluarkan buah, bunga gitu. Kenapa? Ya dia berpikir tanda kutip agar generasi saya itu ada, saya menghasilkan keturunan gitu. Tidak hilang begitu saja gitu. Dia menghasilkan nanti akan berbunga. Nah, ketika itulah Bapak berikan air sampai jenuh. Kalau itu di pot atau di tanah, lalu berikan pupuk. Tapi ketika melakukan stres air, pastikan bahwa kondisi tanaman telah sehat. Itu jangan tanaman sakit diperlakukan, nanti tidak tertolong. Salah satu caranya yang lazim digunakan itu, selain nanti dengan paklobutrazol, ada senyawa aktif yang merangsang pembungaan. Itu Pak Ihsan yang bisa Bapak lakukan lebih murah. Oh iya.
Jadi di itu ya Pak, di pupuknya ya. Lebih diperhatikan. Disabar ya Pak Ihsan ya. 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi memang kan ada hadisnya ya Pak. Kata Rasulullah, walaupun kamu tahu besok hari kiamat, tapi kalau sempat tanam biji, ya tanamlah biji. Kan itu kan ya. Masya Allah. Semangat Pak Tambahin Ihsan. salawat. Tambahin Tambahin Zikir salawat. ya. Itu mah bunga saya Bu Dewi dizikirin. Ya, ini ada lagi sebentar ini. Nah, ini mau tanya, kalau bunga atau tambulan pot banyak kayak jamur putih-putih, membasminya gimana? Atau disemprot pakai apa? Ya. Silakan Pak Sardi. Baik, sebetulnya tadi ini ya ada beberapa pestisida nabati yang tadi saya sebutkan, sirsak, daun mimba gitu ya. Pilihan lain yang bisa dilakukan ya rendam tembakau yang kalau saya lihat di Pasar Bojonggede ada juga yang jualan tembakau ya. Bapak Ibu beli untuk cadangan, maksudnya untuk pestisida nabati direndam beberapa hari nanti disaring, itu juga bagus untuk pestisida nabati pilihan lain gitu. Daun tembakau selain tadi yang sudah saya sebutkan. Ditambahkan detergen, sabun colek sedikit aja gitu. Fungsinya sebagai perekat agar ketika turun hujan pestisida nabatinya itu tidak tercuci oleh air hujan. Itu Bu Erna yang bisa disarankan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini dari Pak Faiz ya, dari Raga Jaya. Ini untuk tanaman buah seperti cabai, belimbing, durian, sirsak itu perlakuan dalam hal pemupukan, penyiraman, apakah sama atau beda Pak? Dan gimana biar cepat berbuah? Lama ya jadi greget. Waduh, pengen cepat berbuah nih Pak. Tadi apa, cabai, belimbing Beli ya? buahnya aja, Cabai, Pak. belimbing, durian, sirsak. Wah, jadi dia mungkin lahannya luas ini. Ya, Pak Faiz ya. Masya Allah. Ya, Pak Faiz, kalau tadi ya, yang pohon dulu, tadi ada belimbing, ada sirsak, ada ini ya, jambu ya. Iya. Kalau itu yang pertama sih sebetulnya pilih varietas yang pas, Pak. Jadi kalau belimbing Dewi itu lebih adaptif misalnya. Jadi pertama Bapak juga harus tahu asal-usul. Ibaratnya bobot bibit bebetnya itu harus tahu dulu sebelum memutuskan menanam. Ini belimbing apa gitu. Nanti biasanya ada ini ya karakteristik khusus gitu. Yang kedua, belimbing sebetulnya termasuk tanaman yang gampang sekali dibuahkan. Umur 8 bulan, 6 bulan sudah mulai berbuah sebetulnya. Cepat gitu. Yang kedua tadi pemangkasan, kalau banyak tunas air, kadang-kadang tunas air itu tidak produktif. Dia hanya numpang makan tapi tidak menghasilkan. Itu ya Bapak harus potong, harus dibuang gitu. Itu kan ketahuan tunas air yang di batang, langsung buang gitu agar nutrisi dari tanah tadi tidak sia-sia gitu. Langsung dibuang. Nah, itu perlakuan-perlakuan semacam itu juga membantu percepatan pembuahan. Yang ketiga, nutrisinya harus tepat gitu. Jangan sampai sudah memasuki masa generatif, sebetulnya menjelang berbunga Pak Faiz memberikan pupuk yang tinggi N gitu ya. Nanti justru merangsang daun dan batang yang terus tumbuh gitu. Harusnya Pak Faiz juga memberikan P dan K, fosfor dan kalium yang tinggi gitu. Tadi saya contohkan di pertemuan pertama sudah kita diskusikan sumber P antara lain dari kulit pisang yang Bapak cacah gitu. Jadi ketika mau nanam memang nutrisinya harus siap dulu gitu. Makanya bahasan tentang nutrisi kita berikan di awal agar kita semua bisa siap-siap. Oh, saya mau nanam, oh ini cacahan kulit pisang, oh ini cacahan daun sumber magnesium dan seterusnya, agar kita punya bahan lebih dulu gitu. Baru kemudian Bapak berikan gitu. Yang ketiga tadi ya rutin pemangkasan agar pertumbuhan tanaman tidak ke arah daun terus. Nutrisinya digunakan untuk buah dan bunga gitu. Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, memilih varietas yang tepat agar berbuah. Yang kedua, perbanyakannya tadi dari grafting kan kelihatan gitu. Ketika Bapak membeli bibit, bisa ngelihat ini perbanyakan dari biji atau grafting tuh gampang sekali dilihat. Kalau grafting ada sambungannya tadi kelihatan gitu. Yang ketiga, kalau grafting itu kadang-kadang yang tumbuh dari bawah, nah itu harus dipotes. Karena nanti justru batang bawah lagi yang berkembang. Nah itu kecele kita, harusnya batang atas yang berkembang.
Yang keempat tadi nutrisi, yang kelima ya rutin perawatan. Intinya itu sih Pak Faiz yang bisa saya sarankan agar cepat berbuah. Iya, Terima insya Allah kasih. ya. Jadi tiap pohon itu ada ilmunya ya, Pak Faiz ya. Semangat menuntut ilmu lagi ya. Ilmu pohon belimbing beda sama ilmu pohon cabai ya, Pak Sardi ya. Ini dari Bu Tanti tentang menanam stroberi ya. Di rumah saya menanam stroberi, bagaimana cara merawatnya dan pupuk apa yang cocok untuk pohon stroberi. Nah, ya, untuk Bu Tanti ya memang apa ya, saya belum menemukan stroberi yang pas untuk wilayah kita Bojonggede, karena idealnya stroberi dikembangkan di atas 800 meter di atas permukaan laut itu. Tapi bukan berarti di dataran rendah tidak berbuah. Ada beberapa pelaku urban farming yang mampu membuahkan stroberi di dataran rendah gitu. Kuncinya pada apa? Kalau tanaman sudah rimbun, sudah bagus, Bu Tanti bisa memberikan pupuk tinggi P dan K, Bu, agar tanaman segera berbuah, dan yang pasti sinar mataharinya juga harus melimpah kalau pagi. Itu kuncinya, pokoknya pupuk tinggi P dan K. Iya. Jadi masih cocok ya Pak, walaupun di Bojong yang ini nih agak Iya, ada beberapa yang berhasil membuahkan stroberi di dataran rendah, Bu. Iya, iya. Ya, itu kalau berbuah itu berapa lama Pak Sardi? Stroberi. Iya, stroberi. Stroberi sebetulnya 4 bulan mestinya sudah belajar berbuah, Bu. 4 bulan ya, bisa dilihat nih, Bu Tanti 4 bulan ya, Masya Allah. Ada lagi Bapak Ibu silakan, 2 menit lagi menjelang 10.35. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tanti, semangat. Ya, ada lagi? Mungkin ada yang dari pohon durian, atau kalau pohon durian gimana Pak Sardi? Saya ada tetangga saya menanam pohon durian depan rumah, itu jadi agak riskan juga ketika berbuah ya. Jadi bikin ngiler tetangga dan bikin takut juga nih, takut jatuh ya. Gimana menurut Pak Sardi itu? Cocok nggak ya? Nggak apa-apa, Bu. Untuk mengataskan sebenarnya kadang-kadang ada bagian mendapat durian runtuh ya, Bu. Nah, jadi maksudnya ketika buahnya sudah mulai besar, pemilik pohon bisa mengikat tangkai buah ke cabang, Bu, sehingga kalaupun jatuh juga tidak membahayakan. Pohon-pohon durian di daerah kita kan pada umumnya tidak begitu tinggi ya. Jadi dengan kursi atau apa kita bisa mengikat tangkai buahnya, lalu diikat dengan tali rafia atau apa, dikaitkan dengan cabang batang, sehingga ketika matang udah jatuh, ya itu tidak membahayakan gitu. Iya. Aman insya Allah Bu Erna. Iya, insya Allah. Terus yang tadi pasar itu yang apa? Yang pohon yang hijau itu yang apa? Cincau Pak. Iya. Nah, itu cincau ternyata beberapa jenis ya Pak Sardi ya. Gimana milihnya yang supaya yang bagus Pak? Karena saya pernah ada tetangga saya yang daunnya kecil, ada yang daunnya besar gitu ya. Yang bagus yang mana Pak Sardi? Iya, yang daunnya keduanya sama bagusnya kok Bu. Yang itu keduanya kayak klorofil, sudah diteliti dan bagus untuk kekebalan tubuh gitu. Tentu kalau ini ya apa, kadang-kadang ketika mengolah itu gulanya jangan terlalu tinggi saja gitu, karena gula itu justru menekan kekebalan tubuh. Jadi jangan terlalu manis cara membuatnya gitu saja. Kalau cincaunya sih ayo Bu Dani nanam cincau nih. Enak ya cincau sendiri. Jadi cuman dikucak di air ini ya, air matang aja ya Pak. Karena nggak boleh pakai sirup ya. Original ya, Masya Allah. Ini ada satu lagi ya dari Ibu Geliga. Punten Pak, apa benar pohon kelengkeng harus 2 baru bisa berbuah? Saya nanam 1 sudah 5 tahun belum berbuah. Saya rajin pangkas. Mitos apa fakta nih? Ada temannya dia. Pohon lengkeng. Iya Bu, dulu ada anggapan semacam itu, kalau lengkeng itu harus 2, itu maksudnya tanaman berumah ganda. Maksudnya berumah ganda antara bunga jantan dan betina itu terpisah di pohon yang berbeda. Tapi itu kemudian terpatahkan, tidak itu. Lengkeng itu berumah tunggal sebetulnya, tidak satu tanaman juga bisa berbuah. Saya memindahkan tanaman lengkeng yang semula di rumah saya di tepi pohon itu rajin berbuah ketika itu Bu, meskipun hanya 1 tanaman gitu. Jadi itu sebenarnya tidak benar Bu Geliga, 1 tanaman pun bisa berbuah.
banyak yang sudah membuktikan tanpa harus ada minimal 2 baru bisa berbuah, 1 pun berbuah. Karena sudah dibuktikan gitu. Karena lengkeng itu berumah tunggal, artinya jantan dan betina itu di satu pohon. Berapa tahun itu Pak Dr. Sardi berbuahnya? Ini udah 5 tahun ini Bulgaliga nih. Sekitar berapa ya? 3. Karena waktu itu rawatannya juga tidak intensif karena semula tumbuh di halaman saya renovasi rumah dan saya pindahkan ke tepi jalan di depan rumah orang waktu itu. Dan itu waktu itu berbuah rutin gitu. Hampir setiap tahun berbuah terus-menerus gitu. Itu sekitar berapa ya? Mungkin 3-4 tahunan kali ya. Baru berarti berbuah. Mungkin ini pupuknya kali ya, Bu Geliga ya. Ya. Ya, ini ada lagi nih dari Umi Ismail Gaperi, pohon petek saya kalau berbunga selalu rontok. Kurang nutrisi apa ya Pak? Wah, belum bisa nikmatin petek ini nih. Ya, Umi Ismail. Ya, gimana pohon petek? Ya, pete pada umumnya kalau di kita sih tumbuh alamiah ya, sebetulnya di pekarangan-pekarangan gitu. Nah, nutrisinya sih sebetulnya P dan K-nya yang harus ditingkatkan Bu Umi ya, Umi Ismail, iya. Berikan P dan K yang cukup tinggi Bu. Jadi tadi ketika memfermentasi kulit pisang misalnya itu dipisahkan dengan yang lain untuk cadangan tadi P gitu agar nanti diberikan untuk tanaman-tanaman yang berbuah atau umbinya yang akan kita budidayakan agar kecukupan nutrisinya memadai. Iya, jadi intinya ininya ya, nutrisinya nih ya. Jadi ya sama aja ya Pak, kayak kita manusia ya, kalau kurang nutrisi ya. Jadi tanaman itu ternyata luar biasa ya, makanya disebut anak-anak hijau nih ya. Ya. Gimana Bu Dewi? Sudah? Ya, insya Allah cukup. Iya. Ya. Iya, silakan kata penutupnya, kalimat penutupnya Pak Sardi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih pagi hari ini. Kita biasanya diskusinya malam, ini untuk kali pertama Bu Erna pagi. Semoga diskusi kita membawa keberkahan bagi kita semua. Kita tetap bercocok tanam di rumah masing-masing untuk keberkahan kita. Itu saja, Bu Dewi. Saya berterima kasih kepada Bu Dewi, Bu Nani, Bu Erna, dan Bapak Ibu yang berkenan hadir di pagi hari ini. Monggo, Bu Erna. Ya. Ya, alhamdulillah selesai sudah acara kita webinar pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat Bapak Ibu semua ya tentang berkebun, dan insya Allah ini akan ada seri lagi ya. Pak Sardi ini kan baru tadi tanaman sayuran ya dan buah ya. Nanti ada tanaman benar, ada tanaman hias ya Bu Dewi ya, sampai bisa menjual aglonema kan luar ya, menjual tanaman hias luar biasa ya. Aglonema yang kita itu ya, Masya Allah ya. Jadi ada teman saya itu Pak sampai untungnya saja sudah 1,2 juta itu ya, pensiunan Pak Sardi. Aglonema itu jual aglonema itu ya ke tetangganya ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan ada seri lagi ya, dan tetap semangat Bapak Ibu semua. Terima kasih Dr. Sardi. Mudah-mudahan sabar ya menjadi coach kita ya. Kepada Ibu Bapak mohon maaf lahir batin. Kita tuh pertemuan kita sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi terima kasih ya, tetap semangat berkebun dan semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya.